Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Lutfi, sekaligus anggota dari kelompok 23. Di sini kami dari kelompok 23 akan menjelaskan tentang miniatur dari jemuran pakaian otomatis berbasis IoT. Dan untuk pertama-tama kita buka Chrome-nya terlebih dahulu, dan di sini saya sudah membuka project dari Walkway-nya tersebut. Nah, di sini dari komponen yang akan saya pakai di sini, pertama di sini ada LDR sebagai sensor cahaya, dan di sini ini adalah sensor hujan. Nah, di dalam website Walkway di sini untuk sensor hujan sendiri itu tidak ada. Jadi untuk penggantinya di sini yaitu adalah push button kaki 4 ini. Nah, di sini juga sama, ini adalah limit switch, dan di sini nih ada limit switch maju, dan ini nih limit switch mundur. Karena di Walkway tidak ada komponen limit switch, saya ganti pakai push button. Nah, di sini ada DHT22 untuk pembacaan sensor suhu, dan di sini ada modulnya tersebut adalah modul dari otaknya dari komponen jemuran pakaian otomatis ini, yaitu ESP32. Nah, di sini ada motor stepper untuk penggerak dari jemurannya tersebut. Nah, di sini ada driver untuk penggerak dari motor ini, dan di sini ada LCD. Nah, untuk penjelasannya di sini untuk simulasinya, pertama kita mulai terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini sudah kebaca dari jemuran otomatis. Di LCD-nya tadi ada tulisan dari jemuran otomatis. Oke, ini masih loading. Di sini ada keterangan tentang terang dan tidak hujan, dan terang ini pembacaan dari sensor cahaya ini LDR, dan tidak hujan ini berasal dari sensor hujan ini. Nah, jadi ketika ini masih tidak hujan dan masih terang, motor bakalan maju sendiri. Dan ketika dia menekan limit switch maju, dia bakalan berhenti untuk motor steppernya. Nah, ketika pembacaan dari sensor LDR-nya ini adalah gelap. Untuk gelap ini, sebentar. Nah, untuk gelap harusnya ini berkurang. Nah, ini berkurang untuk perputaran motor steppernya. Sebentar, ini rada jaringannya rada lemot. Nah, di sini perputaran dari motor steppernya ini bakalan berkurang. Ya, nah otomatis kalau semisal motor steppernya mundur, berarti limit switch maju tidak kepencet lagi. Yang bakalan terkena dari perputaran limit switch terkena perputaran dari motor stepper mundur ini adalah dari ini limit switch mundur. Ketika limit switch mundurnya kena dari motor steppernya ini, dia bakalan berhenti. Nah, ketika kondisi dari sensor cahaya ini bakalan terang, maka bakalan maju, dan otomatis limit switch mundur sudah tidak terkenal lagi. Nah, terus kalau untuk memberhentikannya ini yaitu menggunakan limit switch maju. Nah, untuk pembacaan suhu di sini kita bisa melalui ini menggunakan sensor DHT22. Ya. Nah, di sini kan dari sensor suhu tersebut buat temperaturnya di sini kan ada 6 Celcius dan 36 derajat Celcius. Maaf, 18 saja. 16. Nah, di sini ada keterangan dari sensor suhunya, dari temperaturnya ini, dan kelembabannya 36 Celcius. 36 derajat. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi dari sensor hujannya. Ketika sensor ini kan tadi limit switch masih ketekan yang maju.
Nah, di sini sensor hujannya terkena air, maka ini bakalan mundur motor steppernya. Nah, kalau sudah otomatis limit switch maju sudah tidak tertekan lagi, dan yang bakal tertekan itu adalah limit switch mundur. Ya, dia bakal berhenti. Nah, ketika dia sudah tidak hujan, dia bakalan maju lagi, dan otomatis limit switch mundur tidak terkena lagi. Ya. Nah, kayak gitu, seperti itu contoh dari jemuran pakaian otomatis. Dan di sini juga ada dari contoh blinknya dari blinknya tersebut. Untuk blinknya tersebut ada di sebuah HP. Ya, di sini untuk memutar simulasi ini ke blink, pertama kita putar simulasinya dulu di Walkwie-nya. Sebentar, ini lagi loading dulu. Ya, itu sudah. Nah, sekarang itu udah kebaca dari LCD-nya, itu pertama jemuran otomatis. Nah, kalau sudah kebaca seperti itu, di sini dari blinknya sudah terbaca online. Berarti dari Walkwie dan blink ini sudah terhubung. Nah, jadi untuk pembacaan sensor dari rangkaian jemuran pakaian otomatis ke blink, pertama kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, untuk misalkan ini lagi muter maju kan. Nah, dan di sini kondisi dari LCD sini ada untuk pembacaan sensor suhu dari DHT22, dan di sini ada pembacaan dari sensor LDR, dan di bawahnya ada pembacaan sensor dari sensor hujan. Nah, ketika di blink, nah, pembacaannya ini tuh sama seperti yang ada di LCD, yaitu pembacaan dari sensor LDR mengenai terang dan gelap, dan dari sensor hujan yaitu hujan dan tidak hujan. Dan di sini ada pembacaan dari sensor suhu DHT22. Yang pertama di sini ada sensor dari temperaturnya untuk suhunya, dan untuk keduanya ini ada dari sensor kelembabannya. Nah, jadi untuk kita simulasikan dulu, pertama dari DHT22 untuk pembacaan sensor suhu. Nah, untuk temperatur misalkan di sini kita kasih 37 dan kelembabannya 61%. Nah, sebentar. 37 dan 61%. Nah, di situ sudah kebaca 37 dan 61%. 37 Celcius dan 61%. Nah, di sini sudah terbaca 37 derajat Celcius untuk temperaturnya, dan 61% yaitu untuk kelembabannya. Nah, dan untuk di sini kalau sudah dari pembacaan sensor suhu, sekarang kita masuk dari terang dan tidak hujannya. Nah, ya, untuk pembacaan dari sensor hujan, jadi ketika dia mengenai sensor hujan, ini bakalan kebaca hujan dari LCD-nya, dan di sini dia bakalan mundur motor steppernya, dan otomatis limit switch maju bakalan tidak tertekan lagi, dan yang akan menekannya yaitu limit switch mundur. Nah, dan dari kondisi dari sensor hujannya ini bisa kebaca dari blink juga, yaitu, nah, dari sini juga ada keterangannya kalau misalkan hujan dia bakalan mundur seperti ini mundurnya. Nah, seperti ini mundur ya. Nah, ya, dan pada saat kondisi sudah tidak hujan lagi, limit switch mundur bakalan tertekan, dan ketika sini itu sudah tidak hujan lagi, maka motor bakalan maju, dan
tulisan yang ada di LCD bakalan berubah menjadi tidak hujan. Dan di sini juga ada keterangan kalau misalkan di sini sudah tidak hujan lagi. Ya, seperti itu. Dan ini mundur sudah tidak tertekan, dan ini maju pelan tertekan untuk memberhentikan motor stepper ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.